bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Timi, alhamdulillah baik sehat. Bagaimana dengan kabarmu Timi? Alhamdulillah baik Japra. Ngomong-ngomong mau pergi kemana? Sudah rapi? Wah, aku mau masuk untuk beli makanan. Sekarang mau cek expired date makanan yang akan aku beli karena takut untuk kesehatan kita. Wah, keren bahasa, mau pakai bahasa asing. Tadi kamu bilang supermarket dan expired date. Itu kan adalah sarapan dan dari adopsi dan adaptasi dari bahasa asing. Japra tahu tidak itu kata serapan? Tahu dong, ini kan aku belajar bahasa Indonesia dari Yanda Hadi. Kemarin kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa asing berdasarkan kaidah bahasa penerima, atau kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain yang sudah diintegrasikan dalam suatu bahasa diterima pemakaiannya secara umum. Subhanallah, keren kamu Japra, bisa detail pengertian dari kata serapan. Tadi kamu bilang kata supermarket, itu kan bahasa asing. Iya, kata supermarket itu adopsi dari bahasa asing secara utuh yang sudah biasa kita gunakan dan lazim begitu, Timi. Benar banget, Japra. Saat ini kita hidup dengan keanekaragaman dan dunia. Memang Japra tahu keberagaman dunia? Insya Allah tahu, kan kemarin aku juga baru diajarkan tentang keberagaman dunia di sekolah. Coba bisa bantu jelaskan tentang keberagaman dunia? Coba saya jelaskan sedikit ke kamu agar kita bisa berilmu ilmu. Di dalam Al-Quran dijelaskan di surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keanekaragaman. Perbedaan penduduk dunia berupa ras, ciri fisik yang dapat dilihat orang lain berupa bentuk badan, kepala, muka, hidung, warna kulit, warna rambut, dan warna mata. Ras manusia menurut Al-Quran dibagi 4, yaitu ras Kaukasoid, ras Negoroid, ras Mongoloid, dan ras khusus. Kita Indonesia tergolong ras Mongoloid, Timi. Oh gitu, saya jadi paham sekarang dah, adanya keberagaman budaya di dunia beda-beda. Iya Timi, ada perlakuan beda-beda dalam pola asuh anak, hal-hal yang dianggap tidak sopan dan bersendawa atau mengeluarkan angin dari mulut juga beda-beda. Perlakuan tiap-tiap negara, seperti di Korea mengeluarkan angin dari mulut itu dianggap lazim dilakukan tanda menikmati makanan, minuman, sedangkan di Indonesia dianggap tidak sopan. Begitu contohnya. Banyak keanekaragaman ya tiap-tiap negara dan ada cara etikanya. Sebenarnya dalam agama Islam kita mencontoh Rasulullah SAW dalam hal menyikapi keberagaman ya, Japra. Betul banget, ini kita bisa mencontohkan panutan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beberapa sifat dari keteladanan Rasulullah SAW berupa kejujuran dan kasih sayang, yaitu Rasulullah SAW bergelar Al-Amin, artinya dipercaya, sangat jujur, pekerja keras, dan bijaksana. Rasulullah SAW sangat sayang kepada anak-anaknya, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Kemudian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Terus bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat menyikapi keberagaman? Perbedaan adalah sunatullah dan perbedaan adalah manifestasi keagungan Tuhan. Rasulullah mengatakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Rasulullah dikenang sebagai tokoh universal kemanusiaan dan segala zaman. Subhanallah, sekarang saya mengerti dan belajar konsep Rasulullah dalam menyikapi keberagaman. Ya tinggi kita bangga sebagai umat beliau, insya Allah sampai akhir zaman ini. Japra, banyak orang menyebut kata globalisasi dan modernisasi. Apa sih itu? Saya belum mengerti istilah itu. Bisa bantu jelaskan ke saya, Japra? Globalisasi adalah suatu proses yang menyeluruh atau mendunia di mana batas-batas wilayah, artinya setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun cetak seperti internet dan televisi dan koran-koran. Globalisasi ada dampak positif dan negatifnya tidak, Japra?
Dampak positif globalisasi adalah berupa di ekonomi, terbukanya pasar internasional dan meningkatkan devisa negara. Bidang telekomunikasi dan informasi alih teknologi menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi di dunia biar bisa langsung dinikmati. Dampak negatifnya globalisasi adalah dapat mengubah nilai-nilai masyarakat Indonesia, khususnya anak muda. Dikhawatirkan akan lupa identitas diri sebagai bangsa Indonesia, munculnya sikap individualisme, tidak peduli antar sesama. Bagaimana dengan pandangan Islam dengan globalisasi? Islam tidak menolak adanya globalisasi karena Islam adalah agama universal, artinya ajaran agamanya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tanpa memandang bangsa, suku, bangsa, warna kulit, dan perbedaan. Oh, sekarang saya paham, Japra. Saatnya kita menyikapi dengan bijak terhadap perubahan budaya masyarakat akibat globalisasi, yaitu menjauhi gaya hidup konsumtif, lebih mencintai budaya bangsa sendiri daripada bangsa-bangsa asing, meniru budaya positif dari bangsa lain, mencintai produk dalam negeri. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sama-sama belajar mengenai perbedaan dan keanekaragaman dari sudut Islam dan globalisasi ini. Terima kasih banyak Japra atas informasi dan ilmunya. Semoga bermanfaat. Oh iya Japra, kamu di saat pandemi ini olahraganya apa di rumah? Kita jalan pagi dan main sepatu roda pagi dan sore, hitung-hitung untuk olahraga agar badan kita sehat dan terhindar dari virus corona aktif. Wah, good Japra, benar, kita harus jaga kesehatan kita ya. Oh iya Japra, karena kamu mau ke supermarket, maaf jadi mengganggu waktunya. Salam untuk keluarga di rumah, hati-hati di jalan ya Japra. Semoga Muhammad SAW rahmat. Waalaikumsalam Japra.